Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa melanjutkan kembali kajian ensiklopedia salat jilid yang kedua. Masih dalam pembahasan salat bagi orang yang safar, dan minggu lalu kita sudah membahas tentang dalil tentang qasar, kemudian beberapa hukum seputar qasar. Sudah terbahas juga meskipun hanya sekilas tentang jarak yang memperbolehkan orang untuk mengqasar. Malam hari ini insya Allah saya detailkan kembali. Nanti kita akan mendengar bukunya dibacakan, kemudian kita mencatat berbagai faidah yang ada di dalam tulisan Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani ini. Kita akan membahas masalah kapan qasar. Kapan kita bisa mengqasar? Jawabannya kurang lebih ada 4 standar. Standar pertama adalah jarak. Jaraknya adalah mencukupi minimal jarak yang membolehkan qasar. Berapa jarak minimumnya ini nanti dibahas. Yang kedua, waktu berangkat. Waktu berangkat ini sudah meninggalkan negerinya, sudah meninggalkan negeri atau daerah asal. Kalau sekarang orang naik pesawat, ya itu berarti sudah take off. Kalau naik kapal berarti sudah berlayar. Kalau jalan darat, ini sudah melewati rumah-rumah. Melewati rumah-rumah di kampungnya. Jadi kalau rumah-rumah sudah habis, baru bisa qasar. Ketiga, waktu pulang. Waktu pulang ini belum kembali ke daerah asal. Ya berarti belum, kalau di zaman sekarang ya berarti belum landing. Ya, belum kalau kapal apa? Belum merapat atau sandar, bahkan sudah turun. Atau belum menemukan rumah-rumah daerah sekitarnya atau daerah asalnya. Yang keempat, soal durasinya. Durasinya tidak lebih dari yang membolehkan qasar. Berapa durasinya? Nanti ada pembahasannya. Saya ulang, kapan kita bisa qasar? Pertama kita lihat jarak. Jaraknya haruslah jarak yang mencukupi minimum jarak yang membolehkan qasar. Berarti kalau kurang dari itu tidak bisa qasar. Minimum atau bahkan lebih, maka ini boleh qasar. Dilihat lagi waktu berangkat. Kalau kita mau tahu kapan kita qasar, waktu kita berangkatnya, kita betul-betul sudah meninggalkan negeri atau daerah asal. Kalau kita naik pesawat, ya berarti sudah take off. Misalnya aja mau pergi umroh, Balikpapan langsung Madinah. Sudah take off, baru kita bisa qasar. Sudah berlayar. Atau kalau jalan darat misalnya ke Samarinda, sudah lewat rumah-rumah, sudah habis.
Adapun waktu pulang kita masih bisa qashar. Kapan kita bisa qashar waktu pulang? Yaitu manakala belum kembali ke daerah asal. Jadi belum landing, belum rapat, dan belum ketemu rumah-rumah setempat. Yang keempat adalah dilihat dari durasi. Kita safar di sana tidak lebih dari yang membolehkan untuk qashar. Berapa durasi maksimalnya nanti ada pembahasan tersendiri. Nah sekarang kita mau baca bahasan yang nomor 1 dulu tentang jarak. Nah, sekarang kita mau detailkan berapakah jarak minimum untuk bisa qashar. Di sini ada pembahasannya panjang, nanti kita baca. Silakan. Diulang lagi dari awal. Subbab yang kalau di situ F ya. F ya. Halaman 741 kalau di bahasa Arab dan halaman 272 di bahasa Indonesia. Silakan. Poin ke F. Jarak perjalanan untuk mengqashar salat dalam perjalanan. Imam Al-Bukhari rahimahullah menulis sebuah bab yang berjudul Bab berapa jarak yang membolehkan mengqashar salat. Nabi SAW menyebut perjalanan 1 hari 1 malam sebagai safar. Ya. Satu dulu. Pendapat pertama nanti adalah 1 hari 1 malam. Berdasarkan hadis tadi bahwa Nabi itu safarnya ada 1 hari 1 malam. Terus Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum pernah mengqashar salat dan berbuka puasa pada bulan Ramadan dalam perjalanan 4 barid, yaitu 16 farsakh. Ya, 16 farsakh. Ini patokan yang kedua. 16 farsakh. Berapa kilo nanti? Baca dulu sampai selesai. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, ucapan Al-Bukhari dalam bab berapa jarak perjalanan yang membolehkan mengqashar salat, dia hendak menjelaskan jarak yang jika seorang musafir akan menempuhnya diperbolehkan mengqashar salat dan tidak diperbolehkan baginya jarak yang kurang dari jarak tersebut. Makanya saya bilang ada jarak minimum. Lebih dari itu boleh qashar, kurang dari itu tidak boleh qashar. Pendapat pertama bilang 1 hari 1 malam. Terus ada yang bilang 16 farsakh. Coba dilanjut. Penulis telah menyebutkan judul bab dalam bentuk pertanyaan dan menyebutkan pendapat yang menjadi pilihannya, bahwa jarak minimal untuk mengqashar salat adalah perjalanan 1 hari 1 malam. Ya. Berarti 1 hari 1 malam ini di antara yang berpendapat demikian adalah Imam Al-Bukhari. Terus. Mengenai ucapan Al-Bukhari rahimahullah, Nabi SAW menyebut perjalanan 1 hari 1 malam sebagai safar. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, artinya masa 1 hari 1 malam sebagai perjalanan. Sepertinya dia menunjuk kepada hadis Abu Hurairah yang disebutkan di dalam kitabnya, yaitu Sahih Al-Bukhari dalam bab yang sama. Dapat saya katakan, yaitu sabda Nabi SAW, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian dengan jarak perjalanan 1 hari 1 malam, sedang bersamanya tidak terdapat mahram. Hadis ini kita skip dulu soal boleh sama mahram atau tidak. Kita sedang membahas jarak minimal untuk bisa qashar. Meskipun hadisnya berkenaan dengan wanita boleh atau tidak untuk safar tanpa mahram, itu skip dulu babnya. Yang ada di hadis itu adalah soal 1 hari 1 malam. Lanjut. Dalam riwayat Muslim disebutkan, tidak halal bagi seorang muslimah untuk bepergian dengan jarak 1 malam, melainkan bersamanya seorang laki-laki dari mahramnya. Lihat, di riwayat yang kedua 1 malam. Beda ya, 1 hari 1 malam dengan 1 malam. Terus dalam sebuah lafaz juga disebutkan, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian dengan jarak perjalanan 1 hari, melainkan bersamanya seorang mahram. Ini berapa? 1 hari. 1 hari. Terus dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, janganlah seorang wanita bepergian selama 3 hari kecuali bersama seorang mahram. Berapa hari? 3 hari. Sudah ada 5 standar nih. Terus? Dalam sebuah lafaz juga disebutkan,
Janganlah seorang wanita melakukan perjalanan 3 hari kecuali bersama seorang mahram. Terus? Dalam lafaz Muslim disebutkan, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian selama 3 malam, melainkan bersamanya seorang mahram. Berapa? 3 malam. Terus? Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia bercerita, Nabi SAW bersabda, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan perjalanan yang ditempuh selama 3 hari atau lebih, kecuali bersamanya ayahnya atau anak laki-lakinya atau suaminya atau saudara laki-lakinya atau mahramnya. Ya, sama 3 hari. Terus? Dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi SAW, janganlah seorang laki-laki berkhalwat atau berduaan dengan seorang perempuan kecuali bersamanya ada mahramnya. Janganlah pula seorang wanita bepergian melainkan bersamanya seorang mahram. Terus? Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, jika kata hari atau malam itu diarahkan kepada pengertian lengkap, yakni 1 hari dengan malamnya atau 1 malam dengan siang harinya, niscaya tidak akan banyak terjadi perbedaan pendapat sehingga jarak minimal adalah 1 hari 1 malam. Terus? Telah ditegaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari ucapannya, janganlah engkau mengqasar dalam perjalanan ke Arafah dan Batni Nakhlah. Akan tetapi qasarlah dalam perjalanan ke Asafan, Taif dan Jeddah. Jika kamu sudah sampai di keluarga dan peternakanmu, kerjakanlah sholat dengan lengkap, yakni 4 rakaat. Terus? Kesimpulan, jumhur ulama menyebutkan bahwasanya jarak perjalanan yang membolehkan seseorang mengqasar sholat adalah 4 barid. 1 barid ditempuh setengah hari yang sama juga dengan 4 farsakh. Ya, ini yang tadi 16 farsakh ya. Coba diulang. Kalau jumhur ulama menyebutkan bahwasanya jarak perjalanan yang membolehkan seseorang mengqasar sholat adalah 4 barid. 4 barid, tunggu dulu. 4 barid. Terus? 1 barid ditempuh setengah hari yang sama juga dengan 4 farsakh. 1 barid 4 farsakh. Itu sama dengan 1 malam. Iya. Coba dibaca pelan-pelan. 1 barid ditempuh setengah hari. Setengah hari. Yang sama juga dengan 4 farsakh. Atau ini bisa dikatakan 4 farsakh. 4 farsakh. Kalau 1 baridnya 4 farsakh, berarti 4 barid sama dengan yang ini. 16 farsakh. Berarti ini sebenarnya bukan nomor 7. Kita kembalikan ke nomor 2. Nanti ada lagi catatan kaki tentang berapa kilo. Ini pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Terus? 1 farsakh sama dengan 3 mil. 1 farsakh itu sama dengan 3 mil. Terus? Jika jarak perjalanan seseorang itu 16 farsakh atau 48 mil, maka menurut jumhur ulama dia boleh mengqasar salat. Inilah yang lebih aman bagi seorang muslim. Berarti kalau 16 farsakh berapa mil? 48 mil. Ini berapa kilo? Nah, ini ada ikhtilaf. Ada yang bilang 61 kilometer. Ada yang bilang 72 kilometer. Ada yang bilang 80 kilometer. Ada yang bilang 83 kilometer. Terus. Saya pernah mendengar Syekh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah berkata, yang terbaik dalam masalah ini bahwa apa yang dikategorikan sebagai safar, maka berlaku padanya hukum-hukum safar, baik itu qasar dan jamak solat, berbuka puasa Ramadan, maupun pengusapan kedua sepatu khuf ketika wudu selama 3 hari. Sebab dia membutuhkan bekal dan perbekalan, yakni dia melakukan salat qasar ketika perjalanan yang dilakukan termasuk safar. Jika tidak termasuk safar, maka hukum-hukum safar tidak berlaku baginya. Namun demikian, jika seorang muslim mengamalkan pendapat jumhur ulama, maka yang dikategorikan safar adalah perjalanan 2 hari tanpa henti. Sedangkan 1 barid atau 3 farsakh menurut mereka tidak dikategorikan sebagai perjalanan jauh atau safar. Seandainya seorang menjalankan pendapat ini, yang demikian itu baik jika ditinjau dari segi kehati-hatian. Ya.
tadi ada disinggung 2 hari. Betul? Ya. 2 hari ya? Di pendapat ke-7. Terus? Hal ini dilakukan agar orang-orang tidak menganggap remeh sehingga mereka tidak mengkosor salat yang tidak sepatutnya mereka kerjakan karena ketidaktahuan atau minimnya pengetahuan, apalagi jika ada mobil pribadi maupun angkutan. Sebab hal itu dapat menyebabkan seseorang menganggap remeh sehingga dia akan berbuka puasa Ramadan hanya karena bepergian ke daerah sekitar. 2 hari itu kira-kira sama dengan 70 atau 80 km. Masalahnya jamaah yang dirahmati Allah, jalan di zaman dahulu tidak seperti jalan kita di zaman sekarang. Kita menempuh perjalanan 1 hari 1 malam, atau 1 malam, atau 1 hari, atau 3 hari, atau 2 hari. Di zaman sekarang itu tidak sama seperti di zaman dahulu. Apalagi kalau di Balikpapan. Balikpapan banyak gunung. Gunung Sari, Gunung Guntur, Gunung Malang. Ya kan? Misalnya dari rumah menuju Samarinda, suruh melewati Gunung Malang dulu, terus Gunung Guntur, turun, habis itu nanti naik rapat, jalan naik lagi ke atas. Tentu tidak sama dengan orang di Padang Sahara. Orang di Padang Sahara lurus. Coba kalau kita dari Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah, Jeddah ke Mekah, lurus. Ya, enggak pakai naik gunung turun gunung, enggak seperti kita di Indonesia. Maka nanti ada pendapat yang lain. Nanti insya Allah di bagian, saya tulis dari sekarang aja daripada lupa. Yang ke-8 adalah lihat urf. Sudah kita bahas minggu lalu. Apa itu urf? Adat istiadat. Adat setempat. Di mana adat setempat itu bisa beda-beda. Di Padang Sahara tentu 1 hari 1 malam bisa mencapai jarak yang lebih panjang daripada 1 hari 1 malam kalau orang di Balikpapan. Maka lihat urf. Lihat urf. Kalau tidak tahu urf, apa yang dilakukan kemarin? Tanya ahli ilmu. Tanya ahli ilmu setempat. Kalau teman-teman tidak tahu misalnya Balikpapan ke Handil itu boleh nggak ya kosor? Tanya ustadz di Balikpapan atau tanya ustadz yang di Handil. Jangan tanya ustadz yang di Jakarta. Nanti dia tanya Handil itu mana? Sebagaimana kalau teman-teman safar ke Jakarta, jangan tanya ustadz Balikpapan, tanya ustadz Jakarta. Ya, ada yang menarik di Saudi. Ini ibu kotanya apa? Saudi apa? Riyadh. Di Riyadh. Dulu saya tinggal di sana 3 tahun. Riyadh ini kotanya sama bandara Riyadh itu terpisah gurun. Ini gurun. Tidak ada orang tinggal di sana. Padahal ini cuma kisaran kurang lebih 25 sampai 40 lah. Tapi banyak masyayikh di Riyadh kalau sudah sampai bandara Riyadh, meskipun baru 25 sampai 40 kilo, kosor dia di bandara. Kenapa? Karena urfnya di sana mengatakan, karena ini gurun, tidak ada orang tinggal di antara Riyadh sampai ke bandaranya, ke airportnya, maka berarti ini dianggap safar, gitu. Di Riyadh itu ada daerah namanya Dir'iyah. Dir'iyah. Ini dulu daerah-daerah perjuangannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau kita mau jalan-jalan, misalnya ada namanya kumpul-kumpul mahasiswa di Dir'iyah di kota Riyadh itu, jalan menuju ke arah Madinah itu kurang lebih 20 kilo saja, isinya sudah dianggap orang safar. Karena sepanjang dari Dir'iyah sampai ke tempat istirahat namanya, tempat orang tamasya itu, tidak ada perkampungan. Yang kita ketemu di sepanjang jalan itu cuma unta sama kandang-kandang unta. Jadi orang kalau dari kota Riyadh, kalau lewat Dir'iyah menuju ke arah Madinah, itu sudah banyak yang kosor. Jadi kalau menurut pendapat yang ke-8, kita sudah tidak bisa pakai 1 hari 1 malam, 16 farsakh, 3 hari, dan seterusnya. Kita pakai urf.
Meskipun baru 20 kilo, kalau urf setempat mengatakan boleh qasar, berarti boleh qasar. Kalau tidak tahu urfnya, berarti apa tadi? Tanya. Siapa yang ditanya? Ahli ilmu setempat. Lanjut. Syekh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas berkata, sebagian ulama menyebutkan bahwa hal tersebut dibatasi dengan kebiasaan dan bukan dengan jarak tertentu. Ya, sayangnya di situ langsung diterjemahkan. Paling bagus kalau dia mempertahankan istilahnya dulu. Innahu yuhaddadu bil urf. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa qasar atau tidak qasar ditentukan dengan urf. Sayangnya di situ langsung disebutkan apa tadi? Kebiasaan. Kebiasaan atau adat. Nanti mungkin bisa tim korektor untuk dikoreksi agar istilah urf ini dipertahankan dulu supaya kaum muslimin terbiasa dengan kosakata syar'i ini, urf. Karena urf ini salah satu patokan syariat pada berbagai hukum yang di dalam syariat tidak ada patokan khusus. Seperti nafkah dari seorang suami ke istrinya. Berapa kadar minimalnya? Jakarta beda sama Balikpapan. Balikpapan beda sama Jogja. Jogja beda sama Solo. Jadi berapa kadar minimalnya ditentukan dengan urf. Dilihat dari kemampuan suami, dilihat dari kondisi si istri, dilihat dari UMK setempat, biaya hidupnya, dan seterusnya. Lanjut. Artinya, perjalanan bagaimanapun yang menurut kebiasaan atau urf disebut sebagai safar, maka disebut safar, dan yang tidak, maka tidak dikategorikan sebagai safar. Yang benar adalah yang ditetapkan oleh jumhur ulama, yaitu adanya pembatasan jarak seperti yang telah diterangkan. Inilah yang menjadi pegangan mayoritas ulama sehingga layak untuk menjadi pedoman. Ya. Kalau Syekh bin Baz termasuk yang pakai pendapat jumhur. Yang mana tadi? Yang 16 farsakh. Ini Syekh bin Baz termasuk di antara yang menguatkan pendapat jumhur. Kalau saya sendiri, saya ditanya, dan saya yakin banyak ustadz yang di zaman sekarang pun berkeyakinan demikian. Sepertinya ini pendapat Syekh Utsaimin juga. Kami rata-rata pakai yang nomor 8, yaitu urf. Kami tidak pakai kilometer. Kami tidak pakai, kalau tadi dibilang 16 farsakh itu kurang lebih 61, 72, 80, 83 kilometer. Di zaman sekarang kita tidak bisa pakai ini. Seperti Balikpapan Samarinda. Balikpapan Samarinda masuk tol di kilo 13. Itu kan belum 80 kilo tuh. Tapi bolehkah kita nanti di masjid-masjid rest area itu kita qasar? Jawabannya boleh. Kok boleh? Orang belum nyampe 70 kilo, 80 kilo. Siapa yang bilang boleh? Ayo. Misalnya ini teman-teman pergi ke Samarinda, dinas gitu kan? Jalan sama temannya. Antum sudah dengar nih kajian ini. Terus sama-sama masuk masjid. Dia maunya 4, antum maunya 2. Terus debat dulu. Enggak boleh 2. Ini masih Balikpapan. Oh enggak, ini sudah masuk jalan tol. Ada enggak di tol ini rumah penduduk? Enggak ada. Kita sudah ini nih. Nomor 2 ini tadi. Apa tadi standarnya? Kalau berangkat sudah meninggalkan daerah asal. Terlihat dari sudah melewati rumah-rumah. Habis rumah-rumah enggak ada di tol. Loh, tapi ini belum 80 kilo. Aku dengar tuh katanya 80 kilo. Apa yang antum jawab? Kita mengambil pendapat yang ke-8, yaitu urf. Pendapat siapa itu? Ustadz Mufli. Enggak ya? Banyak ahli ilmu yang demikian. Saya ingat waktu saya ikut kajian Syekh Shalih bin Fauzan, kita juga membahas tentang masalah qasar ini. Saya ingat persis ada pertanyaan tentang apakah benar bahwa dari kota Riyadh sampai di airport Riyadh kita boleh qasar. Dan saya ingat beliau mengatakan boleh. Dan banyak ahli ilmu di kota Riyadh, karena memang rata-rata anggota Hay'ah Kibar Ulama Al-Lajnah Daimah memang tinggalnya di Riyadh karena kantornya memang di sana. Mereka berpendapat ke airport sekalipun yang cuma 25 sampai 40 kilo itu sudah boleh qasar karena urf setempat. Bisa dipahami teman-teman? Berarti mari kita
simpulkan, kalau ada yang bertanya kepada kita, jarak minimal untuk bisa qasar itu berapa? Jawabannya, kalau teman-teman ditanya, berapakah jarak minimum untuk bisa kita qasar? Jawabannya, ada 8 pendapat. Ada yang bilang 1 hari, ada yang bilang 1 malam, ada yang bilang 1 hari 1 malam, ada yang bilang 2 hari, ada yang bilang 3 hari 3 malam, ada yang bilang 16 farsakh. Kalau dikonversi ke kilometer, mulai dari 60-an kilo sampai 80 kilo. Dan ada yang bilang urf. Imam Bukhari lebih pilih 1 hari 1 malam. Jumhur ulama pakai konversi yang kilometer tadi, 16 farsakh. Syekh bin Baz termasuk yang berpendapat 16 farsakh. Nah, kita lebih pilih yang ulama di zaman sekarang kontemporer yang banyak memilih pendapat urf. Pusing? Kalau pusing gini, pusing? Enggak ya, berarti enggak. Ada catatan kaki yang banyak yang kita lewati, maka kita mau baca lagi. Silakan dikembalikan dari awal. Catatan kaki yang tidak dibaca, coba dibaca. Iya, semua yang panjang-panjang. Siapa tahu ada faedah. 95. Catatan kaki nomor 95 ya. Jarak perjalanan. Oke, 95. Catatan kaki nomor 95. Mengenai jarak perjalanan yang hendak ditempuh oleh seseorang dan diperbolehkan baginya untuk mengqashar salat jika sudah keluar dari seluruh rumah di kampungnya, merupakan hal yang masih diperdebatkan di kalangan ulama. Sampai-sampai Ibnul Munzir dan yang lainnya menyebutkan ada sekitar 20 pendapat dalam masalah tersebut. Ya. Faedahnya adalah tadi kita baru catat ada 8. Kata Ibnu Munzir, ini bukan 8 saja pendapat yang ada, tapi 20. Sampai nanti pendapat ke-20. Tapi saya kira untuk ukuran kita 8 aja cukup sudah. Ya. Karena dengan uruf saja sudah cukup. Ya, nanti tinggal mengaplikasikan masalah ini ke safar-safar kita di zaman sekarang. Ustadz, bolehkah saya tidak lewat tol, tapi saya lewat jalur lamanya Balikpapan Samarinda. Sampai di kilo 38 itu kan ada pom bensin. Di dekat pom bensin itu kan ada musolanya. Bolehkah saya sholat di situ qashar? Jawabannya? Ada ikhtilaf. Kalau antum ikut pendapat 1 hari 1 malam, belum boleh. Kalau ikut 16 farsakh, belum boleh. Kalau ikut 3 hari, lebihnya lagi. Kalau ikut urf, siapa yang bilang? Kalau ikut urf, ya kita tanya ahli ilmu yang kita yakini. Tapi rata-rata insya Allah kilo 38, karena itu sudah juga memotong ke arah Samboja, insya Allah 38 ke atas sudah boleh untuk qashar. Apalagi memang kita tidak temukan rumah-rumah penduduk mulai dari kilo 20 sekian. Koreksi saya kalau salah. Ya. Tahu Sumedang udah masuk. Ustadz, ke Tahu Sumedang boleh enggak? Boleh, itu sudah termasuk. Teman-teman bisa qashar di situ. Balikpapan ke Tahu Sumedang kilo 50. Bolehkah saya qashar? Jawabannya ada ikhtilaf. Mau ikut standar yang mana? Kalau pakai urf, insya Allah boleh. Insya Allah boleh. Tapi ingat, bulan Ramadan itu kita diperbolehkan kalau sedang safar untuk tidak puasa, betul? Nah, jangan antum pergi ke kilo 50 hanya untuk supaya berbuka. Baru kemudian balik lagi ke, lapar aku Nami. Iya Bi, lapar, kita ndak sahur tadi ya. Kita Tahu Sumedang aja sudah safar dulu. Safar ke kilo 50, baru kemudian kembali lagi. Hanya demi supaya bisa mengambil rukhsah. Ya, itu akal-akalan namanya. Lanjut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan, para ulama telah berbeda pendapat tentang apakah qashar itu hanya diperbolehkan dalam perjalanan tertentu saja dan tidak pada perjalanan lainnya, ataukah boleh dalam setiap perjalanan. Ia memilih bahwa pendapat yang paling benar adalah bahwa qashar salat itu diperbolehkan dalam setiap perjalanan, baik dalam jarak dekat maupun jauh, sebagaimana penduduk Mekah pernah mengqashar salat di belakang Nabi SAW di Arafah dan di Mina.
dan antara Mekah dan Arafah dengan jarak sekitar 1 burd yang sama dengan 4 farsakh. Ya. 4 farsakh. Lihat teman-teman. Nabi SAW pernah qasar di Mina. Nabi qasar di Mina. Semoga teman-teman yang belum pernah ke sini. Dan bukan cuma untuk city tour. Kalau city tour kan berarti umrah doang. Semoga di sini tanggal 8 sampai 13 Zulhijjah. Ngapain ini? Haji. Nabi SAW qasar di Mina. Padahal kota Mekah sampai di Mina ini cuma 4 farsakh. Kalau 16 farsakh itu 80 kilo, berarti 4 farsakh kan seperempatnya. Berarti cuma berapa kilo? Cuma 20 kilo. Ini semakin menguatkan pendapat urf. Karena Nabi tidak menempuh 80 kilo baru Nabi mengajak orang-orang Mekah untuk qasar di Mina. Melainkan Mekah Mina yang cuma 20 kilo sudah qasar. Buat orang-orang yang pergi haji. Memang ada ikhtilaf ulama. Ada yang bilang qasar di Mina itu karena hajinya. Ada yang bilang gitu. Tapi pendapat yang benar, qasar di Mina bukan soal hajinya, melainkan memang begitu sunnahnya, yaitu qasar karena safarnya. Lanjut. Tetapi hal tersebut harus memenuhi kategori safar, seperti membawa bekal dan melewati padang pasir. Ya. Ada juga yang mengatakan, tapi kalau memang mau qasar demikian, itu harus betul-betul kelihatan sebagaimana orang safar, ada bekal. Ya. Jadi kalau cuman ke Tahu Sumedang tadi hanya supaya bisa sholatnya di sana 2 rakaat doang, habis itu balik lagi, ya ini bukan betul-betul mau safar. Ya, lanjut. Para ulama masih berbeda pendapat mengenai sholat qasar yang dilakukan oleh penduduk Mekah. Ada yang mengatakan bahwa yang mereka lakukan itu untuk pelaksanaan manasik. Ada juga yang berpendapat bahwa yang demikian itu karena safar atau perjalanan. Ya, itu yang tadi saya bilang. Sebagian ahli ilmu ada yang berkata qasar di Mina itu karena hajinya. Sebagian lagi berkata bukan, itu karena safarnya. Pendapat yang benar? Kedua pendapat tersebut dikemukakan oleh sebagian sahabat Ahmad dan pendapat kedua adalah yang benar, yakni mereka mengqasar salat itu karena perjalanan yang mereka lakukan. Ya, pendapat yang lebih kuat bahwa qasar di Mina karena safarnya bukan karena hajinya. Terus? Oleh karena itu, mereka tidak mengqasar salat di Mekah ketika mereka berihram. Perlu diketahui pula bahwa salat qasar itu tergantung pada perjalanan. Jika ada safar, maka salat qasar dilakukan. Jika tidak safar, maka tidak ada salat qasar. Lanjut. Cari catatan kaki yang lain yang panjang. Catatan kaki nomor 97. 2 hari tanpa henti berarti 4 barit. 1 barit berarti perjalanan setengah hari. Kata qasidin berarti seseorang tidak menempuh perjalanan itu, baik malam maupun siang, dengan perjalanan murni dan tidak juga banyak singgah dan bermukim. 1 barit sama dengan 4 farsakh, sehingga 4 barit sama dengan 16 farsakh. 1 farsakh sama dengan 3 mil, sehingga menjadi 48 mil. 1 mil sama dengan 1.600 meter. Dengan demikian 4 burd kurang lebih sama dengan 76,8 kilometer. Ada juga yang berkata 80,64 km. Ada lagi yang berkata 72 km. Ya. Ada yang bilang 76 kilo, ya, 70-an. Ada yang bilang 80-an. Ya, tapi ini memang ada beda pendapat. Terus? Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata 1 mil sama dengan 1,6 km atau 1.600 meter. Lanjut. Catatan kaki 98. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memilih seperti diuraikan bahwasanya tidak ada batasan jarak bagi suatu perjalanan, tetapi setiap yang dikategorikan sebagai safar dengan perbekalan yang dipersiapkan, maka yang demikian itu disebut sebagai perjalanan atau safar. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah termasuk yang menggunakan pendapat ke-8. Ya, ini berarti termasuk diantaranya Ibnu Taimiyah, yaitu
manapun perjalanan yang menurut adat setempat adalah betul-betul perjalanan yang memperbolehkan untuk qasar, maka dia bisa qasar. Lanjut. Catatan kaki nomor 99. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan batasan perjalanan yang padanya syariat menetapkan diperbolehkannya berbuka puasa Ramadan dan mengqasar salat masih menjadi perdebatan banyak orang. Ada yang berkata 3 hari, ada juga yang menyebutkan 2 hari, ada juga yang menyatakan kurang dari kedua hal di atas. Bahkan ada yang berkata 1 mil. Orang-orang yang membatasi hal tersebut dengan jarak ada yang berkata 48 mil. Ada juga yang berkata 46 mil. Juga ada yang menyebutkan 45 mil. Ya, itu kalau di data satu-satu ya jadilah 80 pendapat, 20 pendapat nantinya. Terus serta ada lagi yang menyebutkan 40 mil. Orang-orang yang mengatakan 3 hari, mereka berlandaskan hadis bolehnya seorang musafir untuk mengusap sepatu khuf selama 3 hari. Juga hadis tentang seorang wanita yang tidak diperbolehkan melakukan perjalanan selama 3 hari kecuali bersama mahramnya. Sedangkan orang-orang yang mengatakan 2 hari bersandar kepada pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Ibnu Taimiyah juga menyebutkan bahwa Ibnu Hazm pernah mengemukakan, kami tidak pernah mendapatkan seorang pun yang mengqasar salat pada perjalanan dengan jarak kurang dari 1 mil. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia bercerita, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam jika bepergian dalam jarak 3 mil atau beberapa farsakh, beliau hanya mengerjakan salat 2 rakaat. Adapun ucapan 3 mil atau beberapa farsakh adalah karena keraguan dari perawi. Az-Zahiriyah berkata, jarak yang membolehkan qasar salat adalah 3 mil. Kepada mereka diberikan tanggapan bahwa yang demikian itu masih diragukan, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai hujjah atas dibolehkannya qasar salat dalam perjalanan 3 mil. Memang benar, hal itu bisa dijadikan hujjah atas pembatasan 3 farsakh, karena mil termasuk ke dalam farsakh. Karena mil itu masuk ke dalam farsakh tersebut, sehingga jarak yang lebih jauh lagi bisa diambil sebagai tindakan preventif. Saya kira cukup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Saya coba ulang ya. Kapan qasar? Ada 4 standar. Malam ini baru kita bahas nomor 1, bahwa jaraknya adalah jarak yang mencukupi minimal jarak yang membolehkan qasar. Berapakah jarak yang minimal untuk bisa qasar? Ada berapa pendapat? 20. Berapa pendapat? 20. Yang kita dapat 8. Ada yang bilang begini. Pendapat yang lebih kuat? Pendapat yang lebih kuat insya Allah adalah mengikuti urf atau adat kebiasaan setempat. Di antara dalil pendukungnya adalah bahwa Nabi SAW dahulu bersama orang-orang dari Mekah
sudah bisa qashar di Mina, padahal Mekah dengan Mina itu cuma 20-an kilo, nggak nyampe 80-an. Ya, kenapa demikian? Ya karena mungkin itu orfnya di saat itu. Adapun kita di zaman sekarang, ya maka mana yang bisa dikategorikan safar yang bolehkan qashar, berarti kita sudah bisa qashar. Contohnya Balikpapan Samarinda kita bisa qashar di kilo 13 bila masuk tol. Kalau jalur biasa mungkin di kilo 38 sudah bisa. Di kilo 50 bisa. Begitu. Untuk yang nomor 2, 3 dan 4 insya Allah di pertemuan yang akan datang. Masih ada 7 menit, sayang kalau nggak ada yang bertanya, silakan. Kalau ke Penajam nyebrang lewat feri. Minggu lalu ikut kajian enggak? Ikut. Tapi minggu lalu sudah Anda jawab kan? Balikpapan Naik ferinya Ustaz. Oh, naik ferry. Intinya seperti ini. Ini yang saya yakini bahwa orf kita di zaman sekarang ke Penajam sudah tidak qashar. Karena transportasi meskipun ada lautnya atau ada airnya, masalahnya ini adalah sebuah transportasi yang sudah menjadi kebiasaan harian. Setiap hari orang dari Balikpapan ke Penajam dan setiap hari juga dari Penajam ke Balikpapan dengan moda transportasi yang mudah. Motor pun bahkan diangkut. Begitu. Maka insya Allah kalau orang Balikpapan pergi ke Penajam, pendapat yang saya pilih bahwa tidak ada qashar di sana. Mau naik klotok, mau naik speedboat, mau naik ferry sama saja. Selama masuk baru di Penajam tidak masuk atau tidak bisa qashar. Tapi kalau antum jalan terus lagi sampai di misalnya di Kuaro, bisa ke Batu Kajang, ke Grogot lebihnya lagi. Ici, wallahu a'lam. Ici berapa jauh? Ada yang tahu? Dari Balikpapan ke Ici itu berapa jauh ya? Nggak tahu ya? Ya wallahu a'lam, nggak tahu juga saya. Ada pertanyaan? Bila ada orang yang berprofesi sebagai sopir travel, pramugari, pilot, masinis, sama kru-krunya yang di kapal, yang hari-hari misalnya Balikpapan, Parepare, Balikpapan misalnya, maka mereka ini semua mendapatkan rukhsah untuk qashar, begitu juga rukhsah untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, sepanjang dia masih bekerja dengan profesi yang demikian. Tapi untuk kasus tidak berpuasa di bulan Ramadan, ini juga harus dipertimbangkan. Bila dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, sementara di hari-hari di luar bulan Ramadan dia juga tetap bekerja, pertanyaannya kapan dia ganti puasanya? Saya fidyah aja, nggak bisa. Fidyah itu hanya berlaku untuk uzur-uzur yang sifatnya permanen. Ya, seperti orang yang tua yang sudah tidak mungkin puasa, itu yang bisa ganti fidyah. Adapun uzur yang tidak permanen, maka tidak bisa diganti dengan fidyah, harus qadha. Dan bekerja itu tidak permanen, karena ada masanya kita pensiun, ada masanya kita akhirnya berhenti bekerja. Begitu. Jadi paham ya? Ini juga pertanyaan banyak teman-teman yang dia bekerja di lokasi. Dia bilang, saya kalau di Handil itu boleh enggak Ustaz qashar? Saya jawab, tidak bisa lagi untuk qashar. Dikarenakan bila sudah sampai di sana, urfnya antum bisa dikatakan mukim di sana. Kenapa? Di sana antum punya lemari, di sana antum punya kasur, di sana antum punya perbekalan yang bahkan antum tinggalkan kalau antum off. Antum bisa untuk mengqashar di sepanjang perjalanan. Misalnya Balikpapan ke Handil, bisnya berhenti di tengah jalan. Misalnya saja berhenti di Samboja, antum bisa qashar. Begitu antum sampai di Handil dan antum di sana 1 bulan misalnya,
on duty, maka antum di sana tidak bisa qasar. Adapun yang tadi kasusnya adalah pilot. Pilot ini tidak ada mukim di bandara. Iya kan? Begitu sampai mungkin hanya masuk hotel sehari, besok terbang lagi. Masuk hotel lagi, terbang lagi. Seperti itu. Ustadz, bagaimana dengan Gojek? Gojek ini kalau di total speedometernya 100 kilo. Keliling Balikpapan. Pertanyaannya, bisakah dia qasar? Jawabannya tidak, dikarenakan ya dia beredar di sekitaran Balikpapan. Kecuali ada orang pesannya dari Samarinda. Kemudian dia berangkat ngojek dari Balikpapan ke Samarinda. Nah, maka dia boleh qasar. Tapi kalau hanya di Balikpapan, meskipun totalnya 100 kilo, urfnya bilang itu enggak qasar. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.